Ini lagu sebagai doa kami untuk Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia dalam nama Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. dalam satu tubuh kami bersatu. Menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat siang. Hari ini saya berada di satu lokasi perkebunan di mana banyak orang sekarang ingin berada di kebun karena situasi keadaan dunia dengan virus corona membuat orang mengisolasi diri, membuat orang harus berada di rumah karena ini juga adalah merupakan himbauan pemerintah kita. Nah, dari tempat ini saya ingin membagi berkat untuk kita pada siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil satu pembacaan dalam satu ayat di kitab Amsal Salomo pasal yang ketiga ayat 33. Bunyinya demikian. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ayat ini mengingatkan kita tentang kebijakan pemerintah untuk kita harus berada di rumah. Tapi justru di rumahlah kita mulai introspeksi diri kita. Bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan tentang tempat tinggal kita atau rumah. Nah, di sini dikatakan bahwa kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kita telah melihat begitu banyak model rumah sekarang ini. Bahkan saya pernah dibawa oleh seorang teman hamba Tuhan berkunjung satu rumah. Rumah itu sangat mewah sekali. Dia mulai menjelaskan dari satu bagian ke bagian yang lain. Dia mengatakan bahwa lantai ini marmernya dipesan dari satu negara tertentu. Begitu juga karpet-karpetnya itu didatangkan dari satu negara tertentu. Dan banyak lagi dijelaskan tentang produk-produk yang digunakan di rumah itu yang didatangkan dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Betapa mewahnya rumah itu, saudara-saudara. Tetapi juga saya pernah dibawa ke satu rumah yang sangat sederhana. Hanya memiliki satu ruang kamar. Dan di situ ada 6 anggota, suami istri dan 4 anak. Sangat sederhana, dindingnya juga tidak layak, dan seterusnya. Tetapi ini disebut rumah, di mana kita jadikan rumah itu tempat tinggal. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang bagian yang kita baca pada siang hari ini. Ternyata rumah ini juga dipengaruhi oleh penghuninya. Semahal apapun rumah itu, kalau kita penghuni menjadi orang yang fasik, apalah artinya? Tetapi sesederhana rumah apapun, kalau itu didiami oleh orang benar, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dikatakan di sini tentang orang fasik dan orang benar. Saya membaca dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata fasik itu adalah orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Walaupun mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka melalaikan secara sengaja perintah-perintah Tuhan. Nah, kemungkinan situasi ini pun sangat erat dengan kejadian yang terjadi.
di mana orang sibuk kemana-mana hari-hari ini. Sampai mereka melupakan Tuhan. Bahkan rumah tinggal pun mungkin sudah jarang dihuni karena sibuk ke sana dan sibuk ke sini. Ini mungkin bagian arti yang saya dapat petik dari situasi ini. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana orang fasik, orang yang melalaikan Tuhan, orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Sehebat apapun apa yang kau capai, termasuk mungkin engkau membangun satu rumah yang sangat mewah di dunia. Tapi kalau engkau adalah orang fasik, maka yang ada di rumah itu hanyalah kutuk. Saudara-saudara, kita tidak menghendaki bahwa kita hidup dalam kutuk Tuhan. Tetapi mari kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita tidak mengindahkan Tuhan, maka dalam Maleakhi pasal 2 ayat 2 dikatakan begini, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang tidak menghormati Tuhan. Apapun yang melekat dalam pribadi saudara, mungkin saudara punya jabatan, punya kedudukan, punya berbagai fasilitas, Anda orang terpelajar, tapi kalau saudara tidak menghormati Tuhan, Alkitab berkata Tuhan telah menyuruh kutuk dan menjadikan apa yang ada padamu itu menjadi kutuk. Bahkan dalam Mazmur pasal 106 itu berbicara tentang bagaimana jatuh bangunnya Israel. Tapi ada satu ayat yang dikatakan begini, di ayat yang ke-15, Mazmur pasal 106 ayat yang ke-15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Barangkali saudara minta dan Tuhan menganugerahkan kepada saudara. Tetapi di kalimat berikutnya dia tambahkan seperti ini, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudara-saudara, wabah ini pernah terjadi. Dan sekarang kalau saya melihat nih virus corona itu khusus menyerang paru-paru kita. Nah, ini adalah bagian yang ada hubungan dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita menjadi orang, jangan sombong. Jangan sampai Anda lupa diri. Karena Anda menarik satu kali nafas pun, Anda tidak sanggup membayarnya kepada Tuhan. Karena itu saya ingin mengatakan, jadilah kita orang benar. Orang benar bukan dengan versimu. Salomo dalam kitab yang sama mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tetapi akhirnya menuju kebinasaan. Jangan berjalan menurut versi kebenaranmu, tapi berjalanlah dengan versi kebenaran Tuhan. Artinya apa? Kita diambil oleh Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan. Kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita dijadikan baru. Kemudian kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu arti pembenaran untuk kita. Berjalanlah dalam kebenaran ini. Kalau kita mampu berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka tempat tinggal kita diberkati. Semoga dalam pengasingan diri kita di rumah masing-masing, kita benar-benar memikirkan bahwa ternyata hidup ini ada satu yang Tuhan inginkan. Hormatilah Tuhan. Dengan hidupmu, jadilah benar bukan karena kebenaranmu, tetapi hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita diberkati oleh Tuhan. Saya ingin berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang terjadi adalah pengaturan Tuhan. Kami ada dalam kondisi sekarang ini, tapi kami bersyukur mengingat bahwa di dalam rumahlah kami memulai kehidupan di mana kami menjadi orang yang dibenarkan karena kami ingin diberkati oleh Tuhan. Karena itu siapapun yang mendengarkan, yang menyaksikan program ini, berkatilah kami semua menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Kami memiliki iman, percaya kepada Tuhan, hidup menghormati Tuhan. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Tidak ada penyakit yang mengganggu kami, tidak ada kutuk-kutuk yang mengganggu kami. Yang ada hanyalah berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami rindu melihat Indonesia pulih dan
kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, ya Tuhan, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami